Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga walaupun kita masih belajar daring dari rumah, harus tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah kita sekarang masuk bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh yang pertama, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan T-nya T besar, yang Y-nya Y besar, Maha M-nya M besar, Esa E-nya E besar. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Huruf B menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Tuhan menggunakan T besar untuk kata ganti Tuhan. Yang ketiga, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan. S menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Huruf T menggunakan T besar untuk kata ganti Tuhan. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Yang pertama, yang Maha Esa. Y-nya Y besar, M-nya M besar, E-nya E besar. Yang Maha Penyayang. Y-nya Y besar, M-nya M besar, P-nya P besar. Yang Maha Pengasih. Y-nya Y besar, M-nya M besar, P-nya P besar atau huruf kapital. Yang Maha Kuasa. Y-nya Y besar dan M-nya M besar. Yang Maha Besar. Y-nya Y besar dan M-nya M besar. Contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Yang satu, yang Maha Esa. Sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, yang Maha Besar. Kuasa Tuhan yang Maha Besar sungguh luar biasa. 4. Yang Maha Penyayang. Ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kelima, yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Nah, perhatikan di situ penggunaan huruf kapitalnya. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya.
Ayo simaklah cerita berikut. Sore ini Fitri bersama ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput, ibu Fitri bertugas menyapu halaman rumah. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberi pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Fitri F-nya ditulis huruf kapital. Dina, D-nya ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital karena merupakan nama diri, nama seseorang. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contoh, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, di situ ada tanda titik di akhir kalimat yang menandakan kalimat tersebut sudah berakhir atau selesai. Menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contoh, wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Maka di akhirnya ditambahin tanda titik. Iya, kamu benar, Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Nah, tanda titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas. Nah, setelah kalimat itu selesai atau berakhir, maka di akhirnya harus kita kasih tanda titik. Pada gambar tersebut terdapat teks percakapan sebagai berikut. Rudi, wah hangat ya berada di dekat api unggun, titik. Iya, kamu benar, Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang, titik. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati, titik. Ya kan? Tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas, titik. Ayo perhatikan kedua percakapan berikut. Percakapan 1, Komang, Lan, ayo kita bermain congklak di selasar. Lani, ayo kita bermain congklak. Percakapan kedua, Lan, ayo kita bermain congklak di selasar. Lani, ayo kita bermain congklak. Nah, percakapan yang benar terdapat pada percakapan 2. Penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata tanya apa,
menjadi apakah. Perhatikan penggunaan tanda tanya percakapan berikut. Dedi, kapan ikannya matang, Ayah? Tanda tanya, apakah masih lama? Ayah menjawab, sebentar lagi, Nak. Mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Nah, tanda tanya. Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. 1. Apakah semuanya sudah datang? 2. Mengapa Jonas belum datang? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Di pelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang penggunaan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa, dan kegunaannya untuk apa. Ya kan? Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda, bukan manusia, itu kira-kira menggunakan kata apa? Ya, benar. Ya, menggunakan kata tanya apa. Kemudian, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Apa kira-kira? Waktu. Kapan? Ya, benar. Kemudian, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Nah, akibat menanyakan cara. Bagaimana? Ya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang, yaitu siapa? Siapa namamu? Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan, yaitu berapa. Kata tanya yang digunakan menanyakan sebab atau tindakan. Ya, mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat, yaitu di mana. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Soleh dan Soleha. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.